Nah, pertanyaannya, jika pemanasan global ini akibat efek rumah kaca, mengapa penggunaan kaca tak dilarang atau bahkan pabrik kaca tak dilarang beroperasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global, kaitannya diakibatkan oleh efek rumah kaca. Jadi definisi pemanasan global yaitu naiknya rata-rata suhu permukaan bumi akibat efek rumah kaca. Jadi naiknya rata-rata suhu permukaan bumi ini bukan sesuatu yang suatu hal yang remeh ya. Mungkin kalau naiknya suhu rata-rata ruangan mungkin 1 derajat 2 derajat mungkin biasa karena ruangan itu tidak terlalu besar. Tapi ketika yang naik ini adalah suhu rata-rata seluruh permukaan bumi yang begitu luas, tentu ini adalah masalah yang sangat besar dan harus segera dipecahkan begitu. Nah, pertanyaannya, jika pemanasan global ini akibat efek rumah kaca, mengapa penggunaan kaca tak dilarang atau bahkan pabrik kaca tak dilarang beroperasi? Padahal jelas-jelas pemanasan global diakibatkan oleh efek rumah kaca. Ini yang akan kita bahas. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca ini pertama kali diperkenalkan oleh bidang pertanian. Jadi kalau kondisi normal ada sawah ya, anggap itu gambar itu sawah. Sawah ini ditanami padi misalkan atau tanaman jenis lain. Kemudian tanaman ini menerima sinar matahari dan kemudian sebagian lagi akan terpantul keluar atmosfer. Jadi dari kondisi normal ini matahari menerima panas 1 kali. Untuk apa tanaman membutuhkan panas sinar matahari? Jelas itu untuk proses fotosintesis, di mana fotosintesis ini merupakan proses tanaman memperoleh makanan. Jadi kalau sinar mataharinya banyak, tentu fotosintesis lancar dan pertumbuhan yang juga akan berdampak pada hasil panen akan juga sangat banyak. Nah, kalau sinarnya terpantul, jelas tanaman menerima panas sebanyak 1 kali lipat. Berbeda ketika tanaman ini diberikan rumah kaca. Jadi diselubungi rumah kaca begitu ya. Nah, sinar yang masuk ke dalam rumah kaca ini akan diterima oleh tanaman. Kemudian sinarnya terpantul naik karena di atas ada kaca, maka panas akan terpantul kembali. Ulang ya, sinar terpantul lebih dari 1 kali, akibatnya tanaman menerima panas lebih dari 1 kali. Nah, semakin banyak panas yang diterima oleh tanaman, jelas pertumbuhannya akan semakin baik dan diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian. Itu awal dari konsep rumah kaca yang diperkenalkan oleh bidang pertanian. Nah, gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini ada metana, C4 ya, ada NOx, ada nitrogen monoksida, ada nitrogen dioksida, kemudian ada karbon dioksida, dan mungkin juga uap air. Gas rumah kaca inilah sebenarnya yang menyebabkan pemanasan global. Bagaimana bisa? Intinya ini hanya beberapa contoh, sebenarnya banyak sekali gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini adalah polutan-polutan yang dihasilkan oleh manusia atau akibat aktivitas manusia. Nah, dalam kondisi normal sebenarnya kita membutuhkan kondisi rumah kaca. Dalam kondisi normal kita membutuhkan gas rumah kaca atau efek rumah kaca. Sinar matahari
masuk menyinari bumi, sebagian terpantul, sebagian diserap bumi, dan sebagian kecil terlepas keluar atmosfer. Jadi gas rumah kaca ini berfungsi untuk dalam kondisi normal, gas rumah kaca ini tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis. Kondisi ini mengakibatkan sinar matahari dapat terperangkap di atmosfer bumi sehingga menjaga bumi tetap hangat ketika tidak mendapatkan sinar matahari. Sebagian kecil lagi terpantul keluar atmosfer. Ini kalau kondisi rumah kaca atau gas rumah kacanya normal atau tidak terlalu tebal, tidak juga terlalu tipis. Selanjutnya, kalau kondisinya tidak normal, ini saya lebih tebal ya, atmosfernya menebal karena mengandung gas rumah kaca berlebih. Nah, gas rumah kaca ini menebalkan atmosfer, sinar matahari masuk, sinar matahari terpantul. Karena atmosfer yang terlalu tebal, gas rumah kaca ini kemudian memantulkan kembali panas tersebut ke bumi. Akibatnya mengakibatkan jebakan panas yang lebih besar. Pantulan panas 2 kali lipat diterima bumi, bahkan lebih. Inilah yang disebut sebagai pemanasan global diakibatkan oleh efek rumah kaca. Ibaratnya seolah-olah bumi itu terjebak dalam selubung kaca raksasa. Siapa selubung kaca raksasa itu? Dialah gas rumah kaca yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Jadi tidak ada hubungan penggunaan kaca di rumah-rumah, di gedung-gedung dengan pemanasan global. Tidak ada pula juga hubungan antara pabrik kaca dengan pemanasan global. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.